Halo Sobat Manajemen, selamat datang kembali di FYP, yaitu For Your Plan Himpunan Mahasiswa Manajemen Unjani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kembali tentang FYP, karena lebih lengkapnya itu sudah dijelaskan di episode pertama. Nah, jadi apa sih FYP itu? FYP atau For Your Plan yaitu intinya menjelaskan tentang 4 KBK manajemen yang ada di Unjani serta memberikan gambaran kepada mahasiswa baru dan mahasiswa aktif yang ada di Unjani nanti ketika saat pemilihan KBK di semester 6. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Mayani Kurdis, biasa dipanggil Aisyah, saya dari angkatan 22. Di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya podcast hingga akhir nanti. Di sini juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang gagah dan berwibawa. Kepada Bapak saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Teh Aisyah atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih sampaikan kepada rekan-rekan di Himpunan Manajemen. Izin untuk memperkenalkan diri bagi TTHA yang ada di sana di angkatan 2022, 2023 yang terbaru maupun di angkatan yang di semester 5 yaitu 2021. Jika memang belum pernah bertemu dengan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum nanti kita bincang-bincang mungkin Teh Aisyah ya. Saya salah satu dosen dari KBK MSTM Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu atas nama Hairul Rijal Abdul Rahman. Jika nanti TTHA yang ada di sana bertemu di kampus kita baik di Marpaha, di Dekanat maupun di GSG gedung terbarunya, bisa disapa saya dengan nama Rijal. Itu mungkin Teh Aisyah. Ya, makasih Bapak atas perkenal dirinya. Sebelumnya nih, kabar Bapak gimana? Terus tadi di perjalanannya lancar kah? Alhamdulillah, kabar selalu diberikan kesehatan. Tadi kalau misalkan ditanya apa di perjalanan, alhamdulillah ternyata ada yang dijemput Teh Aisyah. Saya juga kaget dijemputnya, asa gimana katanya. Makin saya deg-degan kalau dijemput kayak gitu ya. Saya bukan siapa-siapa kalau dijemput. Gitu, alhamdulillah sehat Teh Aisyah. Alhamdulillah ya. Lalu sebelum ke segmen bertanya-tanya lebih rincinya nih, pengalaman Bapak ini di KBK Manajemen ini selama di perkuliahan hingga saat ini tuh gimana sih? Mungkin nanti bisa menginspiratif para sobat manajemen. Pengalaman saya selama 2019, saya gabung dengan keluarga besar Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Itu diberi amanat Aisyah untuk sama-sama menemani belajar tunas-tunas bibit-bibit unggul dari ekonomi, salah satu prodi manajemen, itu masuk salah satu KBK MSTM. Kalau ditanya tentang pengalaman pada saat itu, saya punya pengalaman sebetulnya di KBK MSTM, karena kalau menurut basic ya, sama seperti halnya di TTHA di angkatan 2022, 2023 maupun di angkatan 2021, itu kan tentunya bakal memilih yang namanya konsentrasi atau peminatan. Kalau dalam bahasa kalian mungkin milih jodohnya mau kemana. Itu S1 saya sebetulnya saya lebih condong ke finance, keuangan. Alhamdulillah pada saat S2 pun itu saya keuangan Kak Aisyah. Tapi ya memang takdir dan jalannya mungkin harus belajar kembali di Unjani dan sama-sama belajar dengan mahasiswa. Itu saya bergabung di salah satu KBK yaitu MSTM. Di pengalaman sebelum saya masuk ke Unjani, saya nggak punya pengalaman di MSTM, cuma sebatas teori saja. Di pada saat pasca saya bergabung 2019 sampai hari ini di tanggal berapa? Tadi saya tanggal 1 Agustus 2023, artinya kurang lebih sudah 4 tahun. Maka pengalaman yang saya miliki cuma 4 tahun itu saja mungkin. Pengalamannya apa? Ini saya rasa punya satu yang tanda tanya besar. Kenapa S1 saya dan S2 saya? Kenapa nggak masuk MSTM saja pada saat itu? Kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena pada saat saya masuk di MSTM, itu ternyata ilmu yang nggak bisa berhenti, ya. Ilmu yang memang nggak bisa stuck. Kalau ibaratnya di keuangan atau di bagian ekstra hitung-hitungan, itu cukup 1 tambah 1 ya udah nggak bisa. Jawabnya pasti 2, maka jawabannya pun 2. Tapi untuk MSTM itu teori-teorinya makin berkembang. Untuk mendapatkan 2 itu nggak harus 1 tambah 1, bisa 4 kurang 2, 5 kurang 3, artinya banyak cara. Mungkin di ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Nah, 4 tahun saya belajar MSTM, pengalamannya yang saya dapatkan itu luar biasa. Pengalaman yang saya dapatkan, ketemulah satu pemahaman yang baru saya dapatkan di satu perusahaan
itu semua unsur pasti unggul, baik pemasaran, operasional, keuangan, dan MSDM. Jadi pada saat 4 tahun saya di MSDM, terbesit orang yang sebetulnya diunggulkan itu di perusahaan itu ternyata orang-orang HRD. Kenapa orang-orang HRD? Karena orang-orang HRD lah yang menempatkan orang-orang terbaiknya. Orang-orang pemasaran mungkin gak bakal bisa memahami dan menjalani pemasaran seperti apa dan mencapai achieve targetnya seperti apa jika memang tidak bisa ditargetkan, tidak bisa ditempatkan oleh HRD-nya. Muncullah peribahasa-peribahasa the right man on the right place. Kita bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah, maka muncullah nantinya peran penting krusial di HRD. Itu saya rasa yang paling utama di perusahaan. Karena HRD ini bisa menempatkan orang-orang terbaiknya untuk mencapai tujuan perusahaannya tanpa mengesampingkan bidang-bidang yang lain. Tapi pada saat saya punya pengalaman 4 tahun ini, saya ketemu sebuah prinsip, hanya orang-orang HRD lah yang bisa menempatkan orang-orang terbaiknya pada posisi yang tepat sehingga perusahaan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Itu mungkin pengalaman 4 tahun selama saya di Unjani. Kalau misalkan pengalaman sebelum-sebelumnya itu bisa dikatakan saya miskin pengalaman terkait MSDM. Gitu Teh Aisyah. Terima kasih Pak atas. Siap. Ya. Jadi lalu alasan terjun Bapak ini akhirnya menerima MSDM tuh kayak ada apa gitu? Kayak pencerahannya, mungkin Bapak menerima kayak MSDM ternyata menjadi passion saya juga gitu. Saya ngelihatnya dari faktor manusia, dari faktor tenaga kerja. Kenapa saya harus paham MSDM? Karena di samping itu saya juga harus bisa memahami sisi manusia. Artinya bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Karena posisi HRD adalah satu-satunya yang bersinggungan mungkin langsung dengan tenaga kerja. Nah, di sini kenapa saya semakin minat dengan MSDM? Itu kita paham pertama itu bagaimana caranya memanusiakan manusia dan bagaimana caranya kita menganggap tenaga kerja maupun sumber daya manusia yang ada di perusahaan dalam kurung karyawan ya, atau tenaga kerja itu diibaratkan sebagai aset yang memang aktif. Jadi anak-anak HRD menganggap, anak-anak SDM menganggap tenaga kerjanya bukan sebagai punten robot ya, bukan sebagai anak, tapi menganggap mereka sebagai aset. Pada saat mereka menganggap tenaga kerja sebagai anak, itu artinya kan kalau misalkan punten ya Aisyah, saya menganggap Aisyah sebagai adik. Unsur kasih sayangnya pasti lebih besar dibandingkan unsur yang memang di luar itu. Aisyah nggak bisa, bakal saya bantu. Aisyah perlu makan, bakal saya siapkan makannya. Kalau misalkan saya memposisikan Aisyah sebagai anak, sebagai adik atau sebagai anak. Kalau saya memposisikan Aisyah sebagai robot, maka saya bakal peras semua tenaga Aisyah, bakal saya manfaatkan tenaga Aisyah saja gitu. Tapi anak-anak HRD, anak-anak SDM sekarang itu memposisikan bukan sebagai anak, bukan sebagai robot, tapi memposisikan mereka sebagai aset gitu. Makanya saya semakin minat di MSDM, itu ternyata anak-anak HRD, terus anak-anak yang paham tentang SDM itu bisa menemukan yang tadinya di masyarakat dianggap bukan siapa-siapa, dianggap sebelah mata, masuk ke perusahaan, di perusahaan yang tepat, yang dihadap, yang di-handle, yang yang di-manage oleh HRD yang paham tentang SDM. Di mana HRD yang paham tentang SDM kan HRD yang menganggap mereka sebagai aset. Jadi pada saat mereka di masyarakat ini bukan siapa-siapa, masuk ke perusahaan yang tepat, di mana perusahaan ini adalah HRD yang paham tentang SDM, maka mereka dianggap sebagai aset, dipelihara. Sekalipun nanti punten dia pensiun, sudah tidak lagi di perusahaan ini, dikembalikan ke masyarakat, itu bukan sebagai orang-orang biasa lagi, tapi orang luar biasa. Maka muncullah mungkin yang lebih hematnya bahasanya, anak-anak yang paham MSDM memperlakukan tenaga kerja sebagai aset, itu bisa membuat orang-orang di luar sana yang sebelumnya masuk ke perusahaan dan keluar perusahaan itu dalam bahasa rendahnya, bahasa hematnya, from zero to hero mungkin. Yang tadinya di masyarakat bukan siapa-siapa punten pengangguran, mungkin pada saat sebelum kerja ngontrak, kadang-kadang nebeng, nggak punya misalkan sepeda-sepeda canggih, nggak punya apalagi motor dan mobil. Tapi pada saat mereka masuk ke perusahaannya yang tepat, dihadapi atau dihandle sama, di-manage sama anak-anak HRD yang paham tentang SDM, yang memperlakukan mereka sebagai aset, maka saya rasa mereka atau dia yang tadinya bukan siapa-siapa bakal menjadi siapa-siapa.
Jadi itulah alasan kenapa saya semakin minat dengan MSDM, karena orientasinya di sana. Kita membantu tenaga kerja atau sumber daya manusia terkhusus di Indonesia ini untuk merubah ke arah yang lebih baik lagi. Gitu sih. Saya sangat tertarik sama kata Bapak yang memanusiakan manusia kayak gitu. Iya. Kayak hebat banget ya. Makasih Pak atas sarannya. Nah, itu juga saya nemu dari Aisyah kan tadi ngobrolannya. Ya. Lalu untuk selanjutnya nih kayak manfaat di diri Bapak kayak yang tadi Bapak sebutin kayak lebih dalam lagi tuh kayak makanya di kehidupan Bapak tentang sumber daya manusia ini gitu. Gimana? Prinsip saya dari diri saya mungkin ya, kenapa lebih kepuasan mungkin ya, kepuasan saya menggeluti, memahami lebih dalam tentang ilmu MSDM. Saya rasa cuma satu, untuk menjawab kekhawatiran semuanya orang terkait sekarang perkembangan teknologi yang semakin canggih. Saya rasa ya saya katanya udah masuk ke 4.0 yang bakal mungkin berlalu, bakal masuk ke 5.0. 4.0 saja saya rasa dengan mudah kita bisa bertemu sekalipun kita tidak berdampingan, bisa lewat Zoom maupun Google Meet, tapi saya rasa semakin kesini mungkin bakal lebih canggih lagi. Nah, itu mungkin muncul kekhawatiran, lalu fungsi manusia seperti apa nanti ke depannya. Sehingga kan ada harapan, ada kekhawatiran beberapa posisi-posisi di perusahaan yang biasanya menggunakan manusia itu katanya ya, yang sebelum saya paham tentang MSDM itu katanya digantikan sama mesin katanya. Tapi saya kurang sepakat dengan bahasa-bahasa digantikan, lebih ke arah kenapa saya puas untuk menggeluti dan belajar bersama di mata kuliah atau di konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Saya pengen menekankan dan membagi keyakinan saya kepada yang lain bahwa kita selaku manusia yang sudah dianggap sebagai aset perusahaan itu nggak mungkin bisa digantikan oleh mesin. Kita hanya bisa memanfaatkan mesin saja. Jangan sampai kebalik. Kita yang dimanfaatkan mesin, kita yang digeser sama mesin, tapi bukan. Yang kita pahami, saya pengen sharing ke mereka. Semakin kepuasan saya paham bahwa MSDM ini penting, itu kalian atau orang-orang di sana, di luar sana, khusus angkatan 2021, 2022, dan 2023, kita harus paham, jangan khawatir. Selagi kita paham tentang ilmu MSDM yang memposisikan dirinya sebagai aset, kita nggak bakal digantikan oleh mesin. Kita hanya bisa memanfaatkan mesin saja. Jadi kepuasan saya menggeluti ilmu MSDM dengan keyakinan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini adalah modal penting dimanapun dan kapanpun, sekalipun dengan perkembangan zaman semakin tinggi, semakin canggih gitu sih. Jadi kepuasannya di sana sih saya. Semakin yakin, semakin belajar, semakin yakin bahwa kita nggak mungkin tergantikan, apalagi tergeserkan dengan teknologi, gitu sih. Ya. Jadi kita dengan mempelajari MSDM ini tuh kayak nggak perlu khawatir meski teknologi semakin canggih, nanti kita percaya bahwa kita itu masih bisa dibutuhkan dan pasti akan selalu dibutuhkan. Betul. Karena mesin juga kan dibuatnya sama manusia. Betul. Gitu ya. Lalu untuk pertanyaan intinya, pembahasan secara umum MSDM ini, sumber daya manusia ini secara globalnya, secara umumnya, pengetahuannya gitu, bagaimana? Pembahasan secara umum. Pembahasan. Saya ngambil mungkin dari sini saja supaya ini kan angkatan yang nanti bakal ada di hadapan kita, 23. Angkatan 23, 22 dan 21 mungkin yang semester 5 ya, Sa. Saya rasa untuk angkatan 22 Teh Aisyah dan kawan-kawan dan angkatan 21 di luaran sana itu sudah nggak asing dengan yang namanya RPS. Salah satunya RPS yang kita pahami sekarang MSDM. Semua pembahasan pokok yang ada di MSDM tertuang di RPS-nya. Sebelum masuk ke RPS, saya pengen tekankan. Ini kan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini kurang lebih 14 pertemuan bakal kita gugurkan. Nah, poin pentingnya bukan di pembahasannya bagi saya, Mbak ya. Bagi saya bukan di pembahasannya, tapi poin pentingnya tujuan dari setelah mempelajari MSDM. Jelas di sana tercantum tim dosen MSDM membuat luaran. Pada saat Aisyah dan kawan-kawan sudah beres mempelajari MSDM, itu cuma satu harapannya, di mana Aisyah pada saat di kelas maupun pada saat sudah beres mata kuliah MSDM, itu Aisyah bisa memposisikan dirinya bukan sebagai mahasiswa,
tapi memposisikan dirinya sebagai manajer tingkat pertama. Manajer tingkat pertama itu bahasa kasarnya serendah-rendahnya supervisor yang mempunyai bawahan. Pada saat nanti Aisyah angkatan 21 kakak tingkat Aisyah, kalau memang menjiwai ilmu MSDM itu pada saat masuk kelas maupun pada saat sudah keluar dari kelas, itu saya rasa jas alma maternya disimpan. Mereka masuk ke kelas bukan sebagai mahasiswa, tapi mereka masuk ke kelas sebagai manajer tingkat pertama. Nah, di sini poin pentingnya, jika pada saat nanti mahasiswa sudah berperan menjiwai dirinya bukan mahasiswa pada saat mata kuliah itu, terkhusus mata kuliah MSDM, tapi berperan sebagai manajer tingkat pertama, maka kita bicara sekarang, emang materi apa saja, Pak, yang bakal dipelajari oleh anak-anak mahasiswa yang berminat di MSDM? Jadi pertanyaannya kan ya, Nah, baru kita enak ngobrolnya. Kita deal-dealan dulu, kalau misalkan TTHA sudah berperan sebagai manajer tingkat pertama, baru kita pahami pelajaran apa saja, baru kita pahami topik apa saja yang bakal kita bahas. Pertama, topik yang bakal kita bahas adalah dari mulai job analisis atau perencanaan dulu, merencanakan tenaga kerja. Ya, itu dari mulai perencanaan, sudah perencanaan kita masuk nanti ke pengembangan dan pemeliharaan. Seperti tadi pertanyaan sebelumnya, jawabannya seperti ini, anak-anak HRD yang paham tentang ilmu MSDM itu bakal memperlakukan tenaga kerjanya sebagai aset yang tadinya di lingkungan masyarakat bukan siapa-siapa, pada saat masuk ke perusahaan itu diolah dia dikembangkan, dan pada saat itu dipelihara dikembangkan lalu balik lagi ke masyarakat tanda kutip pensiun, itu menjadi orang yang berbeda dengan yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang tadinya dipandang sebelah mata mungkin sudah mereka dipandang terhormat pada saat itu. Nah, ini pentingnya supaya anak-anak mahasiswa angkatan 21, 22 dan 23 bisa mendapatkan ilmunya dan bisa memanfaatkan ilmunya, itu mereka harus menjiwai mereka sebagai manajer tingkat pertama. Dari mulai bagaimana mereka merencanakan sebelum mereka memiliki tenaga kerja, kan direncanakan dulu mau ngambil dari mana nih tenaga kerjanya, apakah dari SMA, mengadakan job fair dan yang lain. Jadi mulai merencanakan, sudah merencanakan nanti bakal ada namanya ilmu namanya ilmu bagaimana caranya merekrut. Bisa direncanakan merekrut tenaga kerja. Nanti anak-anak bakal mahasiswa nanti kalau misalkan peminatannya MSDM, itu mereka berperan sebagai manajer tingkat pertama. Mereka bagaimana merumuskan bagaimana cara merekrut gitu ya. Sudah bagaimana cara merekrut, masuk maju nanti ke seleksi, bagaimana cara menseleksi yang baik dan benar, sehingga bakal paham anak-anak MSDM, anak-anak yang terkait dengan MSDM, bakal muncul nanti ketahuan, oh si Fulan mah gak cocok di bagian ini, si Fulan cocok di bagian ini. Itu kan ada ilmu seleksinya, sehingga nanti bakal diajarkan, bakal diperdalam bagaimana caranya mengetahui kepribadian, sehingga kita nanti pada saat sudah diseleksi baru kan kita tempatkan, sehingga pada saat kita tempatkan kita nggak salah menempatkan orang, sehingga bakal muncul yang istilahnya the right man on the right place. Kita bakal menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Sudah itu kita bakal hitung-hitungan punten, misalkan pelatihannya, pengembangan karirnya, kompensasi sampai nanti ke pensiun. Jadi poin inti di topik-topik yang ada di MSDM cuman satu, pada saat mahasiswa sudah menjiwai dirinya sebagai manajer tingkat pertama gitu, pada saat masuk kelas MSDM, topik-topik yang nanti bakal di-sharing oleh dosen pengampunya itu di kelas itu bakal suasana perusahaan, gitu, bakal adu argumen. Kalau saya pengen ngerekrutnya seperti ini, Pak, berbeda dengan si Fulanah, cara ngerekrutnya ternyata beda. Itu bakal nanti adu argumen, seolah-olah saling pengen adu gagasan bagaimana cara merekrut yang baik, bagaimana cara melatih yang baik, dan bagaimana caranya kita melepaskan tenaga kerja dengan baik. Itu ilmu pensiun. Kan dalam ilmu pensiun biasanya analoginya negatif biasa. Tapi kalau misalkan ilmu yang paham, nanti yang paham, itu sampai kita melepaskan tenaga kerja dalam ilmu pensiun itu tahu aturannya, caranya seperti apa, sehingga kita melepas tenaga kerja itu dengan baik karena kita mendapatkan mereka pun dengan cara yang baik. Jadi intinya dari mulai merencanakan, memelihara sampai melepas, itu yang bakal dipelajari oleh teman-teman mahasiswa di topik-topik di manajemen sumber daya manusia. Itu Nah, dari penjelasan Bapak ini tuh kayak wah menarik banget gitu ya sumber daya dari MSDM ini tuh. Nah, ada nggak sih Pak kayak mata kuliah prasyaratnya atau kita tuh harus unggul di mata kuliah apa untuk bisa mengambil KBK MSDM ini? KBK MSDM tentunya punya turunan, Ini kan yang bakal diambil oleh anak-anak semester 5 maupun semester 6
di konsentrasi MSDM, tentunya punya syarat. Ini kan ibaratnya tadi saya di awal katakan, ini ibaratnya bukan sebagai konsentrasi saja, tapi ibaratnya kita memilih jodoh. Pada saat Aisyah mungkin dipilih sama jodohnya, kan Aisyah punya persyaratan. Ya minimal kerja dulu, minimal misalkan udah punya rumah saja dulu, itu baru mungkin Aisyah baru mau dipinang. Begitupun dengan MSDM. Artinya MSDM di prodi manajemen itu punya mata kuliah prasyarat. Apa saja mata kuliah prasyaratnya? Itu turunan-turunan dari teori MSDM. Pertama, ya minimal ya harus pasti itu harus lulus dulu mata kuliah manajemen. Selain mata kuliah manajemen itu dengan turunan-turunannya. Apa turunan-turunan dari mata kuliah MSDM yang menjadi syarat? Pertama, itu PTK, perencanaan tenaga kerjanya harus tuntas. Jangan sampai kita pengen tahu ilmu ngerekrut tapi kita tidak lulus ilmu perencanaan tenaga kerja. PTK pertama. Kedua, itu PPK. Kalau PTK mah perencanaan tenaga kerja, kalau PPK mah penilaian prestasi kerja. Jangan sampai kita, kalau misalkan sudah paham dan pengen menjadi HRD, kita kan tentunya bakal mendapati tenaga kerja yang beragam. Mulai tenaga kerja yang memang pintar tanpa diajarkan pun, yang lihai. Ada tenaga kerja yang mungkin sesuai dengan standar, itu mungkin kita tinggal kasih motivasi saja. Tapi terkadang di perusahaan kita bakal dapati tenaga kerja yang kurang dari yang diharapkan. Nah, tahu dari mana kita tahu bahwa tenaga kerja ini kurang dari diharapkan? Dari ilmu PPK. Lalu diapain Pak kalau misalkan sudah ilmu PPK pahami, ternyata terdapat tenaga kerja yang kurang dari standar? Muncul ilmu yang ketiga, syarat yang ketiga, MP namanya, manajemen pelatihan. Nah, manajemen pelatihan ini untuk mendukung dari hasil penilaian prestasi kerja, terus tadi misalkan contoh Rijal penilaian prestasi kerjanya di bawah standar. Ibu Aisyah pengennya 50 pitches dalam satu hari. Tapi Rijal hanya bisa menggugurkan 30 pitches dalam satu hari. Artinya kan ada selisih 20 pitches. Artinya Rijal diminta 50 malah kerjakan 30. Kan penilaian prestasi kerjanya tidak baik di bawah standar. Maka muncul ilmu pelatihan bagaimana cara melatih Rijal supaya minimal bisa mendapatkan dalam satu hari 50 pitches. Jadi PTK, PPK, manajemen pelatihan, dan terakhir manajemen kompensasi. Ini masalah gaji-gajian, bagaimana cara menghitung lemburan, bagaimana cara menghitung jam kerja dan yang lainnya. Ini bakal dipelajari. Nah, setelah minimal 4 ini dipelajari dan tuntas semuanya, baru kita enak meminang MSDM. Karena MSDM pasti berkaitan dengan ini semuanya. Nah, di luar itu ada juga, tapi di luar itu saya rasa itu kapasitasnya bukan di saya tapi di prodi, dan saya rasa TTHA yang di orang sana itu tahu ada mata kuliah prasyarat yang diinformasikan langsung oleh dosen wali. Jadi bukan maksimal, minimal pahami saja dengan turunan-turunan materi yang ada di MSDM, yang 4 tadi minimalnya. Gitu. Oh, jadi ada 4 mata kuliah prasyarat yang minimal 4. Ya. Bukan mata kuliah prasyaratnya disebut mata kuliah prasyarat tapi ada plusnya. Bukan sebatas prasyarat tapi penunjang untuk kita meminang MSDM. Harus minimal 4 inilah dipahami. Yang 4 tadi tuh kayak minimal kita tuh harus benar-benar memahami. Betul, biar nanti tuh enak, lebih paham, terus nyaman juga kan kalau misalkan lebih paham lagi. Iya, gitu. betul. Makasih. Lalu apa sih nanti tuh kalau misalkan kita ngambil KBK sumber daya manusia ini, nanti lulusannya tuh jadi apa ya Pak? Biasanya kalau MSDM gitu. Idealnya sih HRD ya, idealnya HRD. Cuman selama 4 tahun saya di Unjani, saya nggak tahu nih, nggak punya data tracer study-nya yang sudah masuk di KBK MSDM setelah lulus, pasca lulus sudah punya gelar SM maupun SM, sarjana manajemen maupun sarjana ekonomi, itu jadi apa? Saya ingat dulu sebentar. Luarannya. Paling dekat saja dulu lah. Di tim kami itu ada yang namanya kumpulan dosen tim MSDM. Banyak yang tadinya ngambil MSDM sekarang jadi pakar MSDM. Misalkan ada dosen juga di kami sebagai tim ahli di pemerintahan gitu ya. Ada juga yang memiliki sertifikasi tentang ilmu manajemen gitu. Kalau luarannya selain dosen seperti mahasiswa, saya ingat 1 atau 2 saya rasa. 1 mahasiswa itu yang bersangkutan itu lebih dari waktu yang ditentukan, seharusnya lulus 7 semester sampai 8 semester, tapi dia memperlambat lulusnya. Sepintas yang saya tangkap,
bukan karena dia tidak mampu untuk menuntaskan 7 semester atau 8 semester, tapi dia merasa tidak puas dan kurang dalam untuk mempelajari MSTM. Sehingga dia seolah-olah sengaja untuk diluluskan telat, supaya lebih dalam menggali sumber keilmuannya tentang ilmu MSTM. Untuk bimbingannya terus dengan dosen pembimbingnya teh. Ya. Terakhir kabar, TTA silahkan nanti searching saja kalau nggak salah ya. Dia sekarang untuk bisa mengaplikasikannya ilmu yang dimiliki dari mengadopsi ilmu MSTM, kan ilmu MSTM itu mengadopsinya sampai memikirkan bukan tenaga kerja saja, tapi memikirkan kalau misalkan tenaga kerja ini sudah married, menikah, berkeluarga, HRD sampai memikirkan orang-orang di rumah, memikirkan dapurnya diurus-uruskan sama HRD. Kalau misalkan Rizal sudah menikah, HRD-nya Bu Aisyah. Bu Aisyah kalau misalkan mau memecat saya, bakal pertimbangan gede. Mun Rizal dipecat, kira-kira nanti anak istrinya makan apa ya? Sampai ke sana sah. Jadi orientasinya memang orientasi sampai memikirkan kesejahteraannya. Itu anak-anak HRD. Nah, ada kayaknya diaplikasikan oleh beliau, oleh bersangkutan lulusan dari MSTM, dari Prodi Manajemen. Kalau nggak salah atas nama, siapa ya? Ajis Trisna Bayu atau siapa? Bisa di searching di Facebook atau di IG. Itu Ajis Trisna Bayu, itu dia lulusan MSTM, dia dibentuk oleh dosen pembimbingnya, memiliki mental yang luar biasa, sehingga dia paham bagaimana caranya punya cita-cita ingin mensejahterakan mensejahterakan sumber daya manusia atau masyarakat. Dia sekarang kalau nggak salah coba untuk masuk ke disebutnya ke pemerintahan kayak kabinet atau DPRD lah saya nggak kata. Itu ada lulusan dari manajemen sumber daya manusia. Jadi dia coba untuk menjadi perwakilan bagaimana caranya bisa mensejahterakan masyarakat lewat panggung dewan mungkin. Terus yang saya ingat ini sering ngopi bareng, nongkrong bareng di kantin FEB. Kuliah reguler pagi, tapi dia sering di kampus sampai jam 9, jam 10 sah. Karena angkatan waktu itu masuk 2019 kita kan ada kuliahnya offline dan kita enak ekstensi kuliah sampai jam 10. Termasuk saya ngajar di sana. Nah, saya suka heran, orang ini suka ada padahal dia reguler pagi tapi selalu ada sampai malam. Itu atas nama Isa Yazwar kalau nggak salah. Dia salah satu pembuka lowongan pekerjaan bagi siapa saja yang butuh pekerjaan. Itu dia punya wadahnya gitu. Jadi itu mungkin lulusan dari MSTM itu asas kemanfaatannya pengen di-sharing ke banyak orang, sehingga memikirkan bukan dirinya saja tapi memikirkan kesejahteraan orang lain, tetangga, teman dan yang lainnya. Itu mungkin lulusan dari MSTM setahu saya Yasa. Tapi mungkin kalau misalkan Aisyah nanyanya ke dosen-dosen yang sudah berpengalaman, guru-guru saya seperti Pak Romi, Mbak Dr. Romi, Pak Yudi, Ibu Sri, itu beliau sudah mengorbitkan, beliau sudah mengantarkan anak-anaknya, anak-anak bimbingannya menjadi orang-orang hebat. Tapi saya nggak tahu itu, mungkin beliau lebih paham. Cuman yang saya tahu untuk representatifnya anak-anak MSTM dari 2 orang ini saja mungkin. Terima kasih Pak. Mungkin di sini udah sampai ke penghujung acara. Barangkali untuk Bapak ada kesan-pesan untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa aktif manajemen di Unjani sekarang ini? Terus MSTM? Iya. Okay. Kuncinya cuma gini pada saat kita ingin meminang apapun itu, kita nggak paksakan apakah mau itu A, B, C maupun D. Tentunya tergantung dari minat hati saja. Jadi pada saat TTA kuliah bukan sebatas mengikuti rekan-rekannya, teman-temannya masuk ke sini, barengan masuk ke sini. Itu bukan itu saya rasa. Karena TTHA pada saat sudah masuk ke Unjani itu bukan sebatas duduk di kelas saja, tapi sudah harus sampai tuntas memikirkan tugas akhirnya, harus sampai memikirkan skripsinya. Nah, skripsi tugas akhir inilah yang menjadi penentu awalnya itu kita harus meminang konsentrasi apa. Jika memang TTHA di sini ingin meminang konsentrasi MSTM, yakinkan dalam hati dan minatnya itu memang kita pengen berkaitan dengan manusia langsung. Misalkan pengen paham bagaimana caranya meningkatkan kinerja,
pengen paham bagaimana caranya meningkatkan motivasi kerja, pengen paham bagaimana caranya kenapa tenaga kerja yang puas ternyata semakin berkinerja, kalau misalkan tenaga kerja yang tidak puas itu rata-rata tidak berkinerja. Itu harus paham. Berarti alasannya kenapa orang-orang harus paham bagaimana cara menciptakan kepuasan, karena kepuasan bisa berdampak kepada kinerja yang baik. Pada saat orang ini paham bagaimana cara meningkatkan kepuasan, baik itu punten dari lingkungan kerja itu baik lingkungan sekitar, lingkungan atasan, bawahan atau lingkungan fisik, sarana prasarana, itu harus dipahami. Nah, saran saya TTA penutupnya, jika memang TTA memang menginginkan dan sudah terbesit dalam pikiran punya satu topik yang menarik, semisal terkait kinerja, terkait motivasi, terkait kepuasan, terkait lingkungan kerja, kepemimpinan, itu saya rasa harus paham kira-kira masuk konsentrasi apa. Nah, dalam hal ini konsentrasi MSTM lah yang menjadi wasilah jalannya untuk menuntaskan kuliah TTA selama kurang lebih 7 semester sampai 8 semester. Jadi poin pentingnya, pahami saja dulu keinginannya apa, jangan sampai terbawa arus oleh teman-temannya gitu sah. Ya, jadi harus mun bahasa Sunda nama hatena kudu buleut sah gitu, tong sampai tuturut munding lah gitu. Benar-benar dengerin isi hati. Betul, gitu ya. Insya Allah kalau misalkan dengerin isi hati mah ngejalaninnya juga kayak seneng gitu kan ya. Betul, lebih nyaman lah gitu ya. Sekalipun itu dirasa sulit, kalau dia sesuai dengan isi hati, enjoy saya rasa gitu. Ya, terima kasih Pak. Siap, terima kasih kembali Aisyah. Baik Sobat Manajemen, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga dengan video ini bisa menginspiratif kalian saat ketika pemilihan KBK Manajemen. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. See you next time Sobat Manajemen. Terima kasih Sobat Manajemen. Terima kasih Aisyah. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Beres ya, Sah.